Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Masih semangat kan? Walaupun waktunya siang-siang kayak gini itu waktunya cocok buat tidur, tapi tidurnya ditunda dulu ya. Kita sekarang belajar matematika dulu. Bisa? Oke, kalau bisa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, Ibu meminta kalian untuk cek teman kanan kiri kalian. Apabila ada yang tidak masuk, silahkan beritahu Ibu. Ibu akan mengabsen kalian ya. Nihil. Oke. Berarti kelas ini tidak ada yang berhalangan untuk mengikuti pelajaran matematika hari ini ya. Oke. Silahkan keluarkan buku matematika kalian beserta peralatan tulisnya. Silahkan buka buku kalian bab 2 pada halaman 25 mengenai logaritma. Tetapi sebelum memasuki bab logaritma ini, Ibu akan bertanya, minggu lalu kita belajar apa aja? Yang pertama, ada pengertian fungsi eksponen. Yang kedua, ada menggambar fungsi eksponen. Terus persamaan fungsi eksponen, kemudian pertidaksamaan fungsi eksponen. Ya, berarti kalian sudah bisa ya? Apakah ada yang belum bisa? Sudah bisa semua. Apabila ada yang belum bisa, silahkan datang menemui Ibu sendiri di kantor atau bisa tanya ke teman dekatnya. Siap? Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai bab logaritma. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya, log, tetapi belum paham fungsinya apa, maksudnya apa, kayak gitu kan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kalian mengenai logaritma, tetapi kalian harus memperhatikan. Tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang glosoran, dan tidak boleh ada yang menulis ketika Ibu tidak menyuruh kalian menulis. Siap? Oke, siap. Logaritma ini mungkin kalian itu belum pernah kalian pelajari ya, dari SD sampai SMP, bahkan hari kemarin kan belum kalian pelajari ya kan, baru hari ini. Nah, yang pertama, silahkan simak buku kalian. Yang pertama kita mempelajari mengenai konsep dasar logaritma. Logaritma itu biasanya disebut dengan inverse atau kebalikan dari pangkat. Kayak gitu ya. Misalnya kayak gini, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ketika 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Benar ya ini ya. Tetapi ketika kita akan mencari 2 itu apanya 8 dan 3? 2 sama dengan akar 8 pangkat 3. Ketika kita mencari 3 itu apanya 8 dan 2? Susah kan? 3 itu apanya 8 dan 2 ya? 3 itu 2 log 8. Dari sini kita masih belum paham ya maksud dari logaritmanya. Maka dari itu kita akan mempelajari yang kedua, yaitu tentang definisi logaritma. Di sini contohnya, A pangkat B sama dengan C. A ini disebut bilangan pokok, B-nya disebut pangkat, dan C-nya hasil dari pangkat. Ketika kita ubah menjadi logaritma, menjadi A log C sama dengan B. A di sini bilangan pokok, itu bisa dinamakan basis juga. Kita tulis sama-sama di awal, tetapi tidak sejajar dengan logaritma. Kemudian hasil pangkat kita jadikan sebagai numerus di dalam logaritma, dan pangkatnya kita jadikan hasil logaritma. Ini namanya basis, dan ini namanya numerus. Kemudian ini namanya hasil logaritma. Untuk syarat basis sendiri ada 2. Yang pertama, basis lebih dari 0, harus positif.
Kemudian yang kedua, basis tidak boleh sama dengan 1. Untuk syarat numerus, ada 1. Numerus lebih dari 0 harus positif. Ini perlu kalian ingat untuk mempelajari persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma ya. Untuk syarat ini di buku kalian sudah ada, mungkin kalian bisa menambah yang belum saja. Kemudian untuk contohnya, ibu tulis dulu ya contohnya. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan dalam logaritma. Yang pertama, 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian yang kedua, 245 sama dengan 32. Yang ketiga, 7 kuadrat sama dengan 49. Pernyataan ini benar ya, tetapi masih dalam bentuk perpangkatan. Ketika kita udah menjadi logaritma, berarti basis tetap, tetapi ininya agak ke atas. Kemudian logaritma, hasil logaritma kita jadikan sebagai numerus. Jadi 25 sama dengan pangkat kita jadikan sebagai hasil logaritma 2. Jadi 5 log 25 sama dengan 2. Jadi kayak gini, 5 kali 2 sama dengan 25. Benar kan? Nomor 2 juga kayak gitu. Basis tetap, tetapi kita tulis agak ke atas. Kemudian log, hasilnya kita jadikan sebagai numerus dalam logaritma, sama dengan hasil logaritma itu diambil dari pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Benar ya? Untuk yang ketiga, basis tetap kita tulis agak ke atas, log, hasil pangkat kita jadikan sebagai numerus. Kemudian untuk pangkat kita jadikan sebagai hasil logaritma. Sudah paham? Oke. Kemudian kita masuki contoh yang kedua. Ini contoh 1 ya. Ini contoh 2. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma dalam perpangkatan. Ini kembalikannya. Yang pertama ada 2 log 16 sama dengan 4. Kemudian yang kedua ada 5 log 625 sama dengan 4. Yang ketiga ada 2 log akar 2 sama dengan setengah. Kita akan mencari perpangkatannya. Jadi untuk kita cari nilai logaritmanya itu sama dengan basis 2 ini tetap, tetapi ditulis agak besar. Kalau ini kan gini, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi kalau ini gimana? 2 pangkat 4 sama dengan numerus kita jadikan sebagai hasil perpangkatan sama dengan 16. Benar? Oke. Kemudian kalau ini 5 pangkat 4 sama dengan numerus kita jadikan sebagai hasil perpangkatan 625. Kalau ini 2 pangkat setengah sama dengan numerus kita jadikan hasil pangkat akar 2. Mau ditulis dulu? Oh, tidak usah, udah ada ya di contohnya. Tapi kalau kayak gini-gini kan di buku tidak ada. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan contoh yang ketiga. Ibu hapus ya yang sebelah sini. Yang ketiga itu tentukan nilai logaritmanya.
3 log 27 sama dengan titik-titik, kemudian 6 log 36 sama dengan titik-titik, kemudian 4 log 64 sama dengan titik-titik, 5 log 125 sama dengan titik-titik, kemudian 3 log 81. Di sini ketika akan mencari log itu kan berarti kayak tadi ya, basis pangkat berapa yang hasilnya ini. Jadi ini 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. 3 pangkat 3, ya kan? Kemudian kalau yang kedua 6 pangkat berapa yang hasilnya 36. 6 pangkat 2. Yang ini 4 pangkat berapa yang hasilnya 64. Pangkat 3. Kemudian yang D 5 pangkat berapa yang hasilnya 125 pangkat 3. Dan yang E 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 pangkat 4. Aslinya mudah kan belajar logaritma itu, asalkan kita mengetahui ini ya, rumus awalnya, ya kan. Mungkin kalau kita melihat kayak gini, log itu apa kan susah ya, padahal aslinya mudah ya kayak gini. Oke, mau ditulis dulu apa enggak? Enggak usah. Kemudian kita akan mempelajari yang ketiga, yaitu mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada 10. Tetapi ini Ibu akan hapus dulu ya. Sifat-sifat logaritma. Ada 10, kalau nggak salah ada 10 sih. Yang pertama yaitu basis A log A sama dengan 1. Pasti ketika basis dan numerusnya sama, pasti hasilnya 1. Contohnya, basis akar 2021 log akar 2021 pasti sama dengan 1. Kalau nggak percaya hitung sendiri, itu sih enggak. Soalnya udah ada ketentuan ketika basis dan numerusnya sama pasti hasilnya 1. Yang kedua, basis A log 1 sama dengan 0. Pasti ketika basisnya berapapun itu dan ketika numerusnya 1 pasti hasilnya 0. Contohnya, basis 2021 log 1 pasti hasilnya 0. Kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Yang ketiga, basis A log B kali C sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. Jadi ketika numerusnya itu dalam bentuk perkalian, kita bisa ubah menjadi penjumlahan dengan syarat basisnya sama. Oke? Contohnya itu 2 log 32 hasilnya berapa? 5. Ketika kita ubah menjadi perkalian kan bisa ya, jadinya 2 log 32 itu kita ubah menjadi 8 kali 4. Saya jadi menjadi 2 log ini kita ubah menjadi penjumlahan 2 log 8 ditambah 2 log 4. 2 log 8 3 ditambah 2 log 4 2, 3 ditambah 2 5. Hasilnya sama kan? Kemudian yang keempat yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Jadi ketika numerusnya dalam bentuk pembagian, kita bisa mengalihkan ke dalam bentuk pengurangan. Contohnya kayak gini, dengan syarat basisnya juga sama ya. Contohnya 3 log 18 dikurangi 3 log 2 berapa? Susah kan? Ini susah ya. Tetapi ketika kita ubahnya dalam bentuk
pembagian kan nggak apa-apa ya, dari pengurangan kita balik ke pembagian. Ini juga nggak apa-apa, hasilnya boleh-boleh saja sih, tetapi tergantung kita sendiri ya. Kita gunakan sifat ini, pengurangan logaritma bisa dijadikan sebagai numerus kalau basisnya sama, ya kan. Kemudian kita ubah menjadi 3 log 18 per 2. 3 log 18 per bagi 2 berapa? 9. 3 log 9 sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya 9? 2. Jadi ketika basis 3 log 18 dikurangi basis 3 log 2 hasilnya sama dengan 2. Kalau kita kayak gini susah, tetapi kalau kita jadikan pembagian menjadi mudah, ya kan. Kita gunakan aja sifat-sifat logaritma yang ada. Kemudian yang kelima ada namanya sifatnya basis A log B pangkat N. Kita ubah N kali basis A log B. Jadi ketika numerusnya berpangkat itu kita jadikan sebagai pengali dari logaritma itu sendiri. Contohnya 2 log 32 kita ubah menjadi basis 2 log 2 pangkat 5. Jadi pangkat dalam basis ini kita jadikan sebagai pengali. Jadi 5 dikali 2 log 2. 5-nya tetap 2 log 2. Ketika basisnya numerusnya sama, basisnya 1. Jadi kali 1 sama dengan 5. 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 5. Jadi samakan 5. Kita bisa menggunakan sifat yang ke-5 untuk mempermudah hasilnya, ya kan? Sekarang kita akan belajar sifat yang ke-6. Ibu lurus dulu ya. Sifat yang ke-6 yaitu basis A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per M dikali basis A log B. Ketika basis dan numerusnya sama-sama berpangkat, kita jadikan pengali dalam logaritma, tetapi untuk pangkatnya kita bagi antara numerus, kita bagi dengan basis. Jadi pangkat numerus kita bagi dengan pangkat basis N kali N bagi M dikali logaritmanya ini, ya. Contohnya 8 log 4 kita jadikan ke perpangkatan. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 log 4 2 pangkat 2. Kemudian kita jadikan pangkatnya dari numerus kita bagi pangkat dari basis dikali 2 log 2 sama dengan 2 per 3. Ketika basis dan numerusnya sama dengan 1 2 per 3. Jadi ketika basis 8 log 4 menghasilkan nilai 2 per 3. Yang ketujuh, basis A log B sama dengan 1 per B log A. Kita boleh ketika kita akan membalik ini, B log A itu boleh, tetapi harus 1 per, dia di bawah. Jadi 1 per B log A, kayak gitu ya. Contohnya 8 log 2 kita ubah menjadi, kalau kayak gini kan susah, kita ubahnya 2 log 8 sama dengan 1 per 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. Jadi hasilnya 1 per 3 ya. Kemudian kita akan masuki sifat yang ke-8. Basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Kok bisa kayak gitu? Ketika numerusnya dan basis depannya sama, kita boleh hilangkan kayak ini. Ini juga sama ya, ketika numerus dan basisnya sama, kita bisa hilangkan. Jadi tinggal A log B. Contohnya 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log
9. Jadi ini sudah hilang ya, ini sudah hilang juga. Jadi tinggal 3 log 9 sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Pangkat 2, jadi hasilnya 2. Kalau kita menghitung yang ini tanpa menghilangkan kayak gini, jadi kan ketemunya susah ya. Kalau nggak kita gunakan sifat yang ke-8 kan susah, kita harus mencari satu persatu. Tetapi ketika kita menggunakan sifat yang ke-8, hasilnya akan mudah. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat yang ke-9. A kali basis A log B sama dengan B. Ketika pengali dan basisnya sama, maka kita tinggal melihat numerusnya saja. Contohnya A 2021 dikali basis 2021 log 2019. Jadi kan ini antara pengali dan basisnya sama, jadi kita tinggal lihat numerusnya 2019. Untuk sifat yang 10 nggak muat kayaknya, itu harus dulu ya. Sifat yang ke-10 itu basis A log B per basis A log C sama dengan D log B. Jadi itu yang pembagi ini kita jadikan sebagai basis, yang dibagi ini kita jadikan sebagai numerus atas ke bawah ya. Contohnya, jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan I, maka 5 log 12 sama dengan, sulit ya kalau gini. Kita gunakan beberapa operasi dari sifat-sifatnya tadi. 5 log 12 sama dengan, kita jadikan 3 log 12 per 3 log 5. Boleh ya, soalnya kita ubah dari sini ke sini, boleh-boleh saja ya. Kemudian kita jadikan yang 12 kita jadikan ke perkalian. Jadi 3 log 3 kali 4. Kemudian 3 kali log 5 ya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan untuk sifat yang ketiga kayaknya. 3 log 3 ditambah 3 log 4 kita jadikan per pangkatan, jadi 2 pangkat 2 per 3 log 5. 3 log 3 ketika basis dan numerusnya sama, hasilnya 1 ditambah 2 ini loh, 2 pangkat ini kita jadikan sebagai pengali dalam logaritma, jadi 3 log 2 3 log 5. Kita tulisnya 1 plus 2 kali basis 3 log 2 3 log 5 kita ganti ke I ya kan. Kita cari dulu ini bisa kita balik kan, kalau P itu 2 log 3, tapi kalau ini kan 3 log 2, kita bisa membalik, kita bisa mendapat 2 log 3 itu ketika 1 per 2 log 3 itu sama dengan 1 per P ya kan. Jadi sama dengan 1 plus 2 kali 1 per P per I. Kita kalikan P semua, P per P sama dengan 1 kali P plus 2 kali P dibagi P sama dengan tinggal 2 ya kan. Kemudian Q kali P tinggal Q atau PQ ya, boleh-boleh saja. Selesai untuk mempelajari sifat-sifat logaritma. Kemudian kita akan belajar mengenai fungsi logaritma. Ibu hapus dulu ya, mau kalian tulis. Oh ya udah, kalau kalian mau tulis, kalau sudah bilang ya. Sudah, jadi ibu hapus ya. Kemudian kita akan belajar yang namanya fungsi logaritma. Di sini dijelaskan pengertian fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel x dengan operator logaritma atau dinamakan dengan numerus. Untuk
Rumusnya yaitu fx sama dengan a log x. Ini dinamakan dengan numerus. Contohnya fx sama dengan basis 3 log x. Ini juga yang dinamakan numerus. Kemudian yang kedua fx sama dengan 5 log 2x plus 6. Ini numerusnya memang variabel x sama ya, tetapi ada variabel satu yaitu 6. Kemudian contohnya fx 6 ditambah basis 7 log x kuadrat min 5x plus 6. Ini juga numerusnya memuat nilai x ya, yang belum kita ketahui ya kan. Kita harus mencari nilai-nilai x. Untuk yang kedua yaitu ada cara menggambar grafik fungsi logaritma. Kemungkinan tidak muat, jadi ibu harus hapus dulu. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Kalau minggu kemarin grafik fungsi eksponen ya, kalau sekarang grafik fungsi logaritma. Yang pertama, buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Untuk yang kedua, gambar titik-titik dari tabel. Langkah pertama, pada diagram Cartesius. Untuk langkah terakhir yaitu hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva. Untuk contohnya yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x. Kita kan belum tahu nilai x nya ini, jadi kita akan mencari menggunakan langkah-langkah di atas ini. Langkah yang pertama yaitu kita buat tabel titik bantu. Kita buat tabelnya dulu. Di sini saya buat di sini saya membuat 3 kolom dan 6 baris. Tetapi semakin bagus itu, semakin barisnya banyak itu akan menjadi nanti grafiknya akan bagus juga. Tetapi saya di sini cuma menggunakan 5 aja. Kita tulis x, ini y sebagai ordinat yaitu fx sama dengan 2 log x. Ini ordinat dan basis dan ordinat yaitu x, y. Ini namanya basis, ini namanya ordinat. Di sini saya mengutamakan x-nya 1. Jadi 2 log 1 sama dengan 0 ya. Ketika x-nya 2 log 2 sama dengan 1. Nah, soalnya pangkatnya dari 2, 4. Ketika 2 log 4 sama dengan 2. Kemudian 8. 2 log 8 sama dengan 3. Kita ambilnya itu dari pangkatan 2 aja supaya mudah. Di sini 16. 2 log 16 sama dengan 4. Jadi kita tulis untuk absis dan ordinatnya yaitu 1,0, 2,1, 4,2, 8,3,
dan 16,4. Selanjutnya kita buat langkah kedua, yaitu gambarlah titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram kartesius. Kita buat diagram kartesiusnya. Untuk nilai Y itu 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Untuk nilai X itu sampai 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Di sini kita lihat titik potongnya. 1, X, Y yang pertama itu 1,0. Jadi titiknya di sini. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian yang kedua 2,1. Kita tarik. Di sini kita akan membuat grafik mulus. Jadi ini akan menjadi kurva mulus ya, grafik kurva mulus. Kemudian yang ketiga 4,2. Kita tarik. Kemudian yang ketiga 8,3. Sini ya. Kemudian yang keempat yaitu 16,4. X-nya 16 dan Y-nya 4. Kita tarik. Ini ya. Kemudian kita buat kurvanya, yaitu kurva mulus. Hati-hati. Dan tidak boleh memotong sumbu Y, karena sumbu Y di sini itu merupakan asintot, jadi tidak boleh memotong sumbunya kayak gini, mulus, tidak ada sudut sikunya. Hubungkan yang ketiga kan, hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva. Sudah kita hubungkan ya. Nah, jadi membentuk kurva mulus ya, grafik dengan kurva mulus tanpa ada sudut sikunya. Kemudian kita akan mempelajari tentang menemukan domain fungsi logaritma. Ini lagi tulis dulu. Silahkan kalau mau digambar dulu, boleh. Nanti kalau sudah bilang ya. Apa sudah? Oke, dihapus ya. Kemudian akan mempelajari menentukan domain fungsi logaritma. Domain atau yang biasa disebut dengan daerah asal ya. Ingat dulu syarat basis dan numerus. Basis lebih dari 0 tidak boleh negatif, dan basis tidak boleh sama dengan 1. Untuk numerus harus lebih dari 0, harus bernilai positif, tidak boleh negatif. Contohnya, tentukan domain fungsi 3x plus 9. Tentukan domain fungsi fx sama dengan 6 log f 3x plus 9. Variabel x pada numerus, jadi kita gunakan syarat numerus. Kan ini variabelnya ada pada numerus, jadi kita gunakan syarat numerus. Untuk penyelesaiannya, x plus 9 lebih dari 0 ya kan, kita gunakan syarat ini. 3x plus 9 ketika pindah ruas menjadi min 9. X sama dengan x lebih dari min 9 per 3. X lebih dari min 3. Jadi untuk domain fungsi
fx sama dengan 6 log 3x plus 9 adalah kurang rawat x sedemikian hingga x lebih dari min 3 x elemen dari R. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari menentukan asimpat dari fungsi logaritma. Bagus ya. Menentukan asimpat dari fungsi logaritma. Kuncinya itu cuma satu, numerus sama dengan 0. Kuncinya cuma ini aja. Nantinya kita akan dapat x sama dengan sekian, itu merupakan garis yang tidak mungkin tersentuh oleh kurva. Jadi kayak gambar tadi ya, tidak mungkin kan tersentuh oleh kurvanya yang melengkung tadi kayak gini tuh. Kayak gini kan tidak mungkin menyentuh garis yang gini, nggak mungkin kan kayak melebihi ini, karena garisnya ini merupakan asimpat. Contohnya asimpat fungsi fx sama dengan 5 log 3x min k adalah x sama dengan 4. Tentukan nilai k. Jadi 3x min k sama dengan 0. 3x sama dengan, kan kita ambil luas menjadi positif, x sama dengan k per 3. Sedangkan di sini x nya sudah ditentukan, x nya 4, jadi kita ubah x sama dengan k per 3, x nya kita ubah 4 sama dengan k per 3, kita kali 4 kali 3 sama dengan k, 12 sama dengan k. Jadi nilai k-nya adalah 12. Jadi asimpat fungsi fx sama dengan 5 log 3x min k ketika diketahui x-nya 4 dan k-nya sama dengan 12. Silahkan kalau sudah bilang ibu ya. Mohon perhatian, bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru Hari pikir. ini Terima belajar kita kasih. sampai di sini dulu ya. Silahkan kalian pelajari untuk persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma. Kita bahas minggu depan. Dan silahkan kerjakan latihan soal 1, latihan soal 2, dan latihan soal 3 di buku tugas. Untuk hari ini kita sudah belajar apa semua ya? Ada pengertian logaritma, kemudian sifat-sifat logaritma, dan fungsi logaritma. Oke, dan apabila kalian belum paham bisa bertanya kepada ibu ya atau teman dekatnya. Oh iya, untuk tugas minggu kemarin sudah semua kan belum? Sudah ya, silahkan kalian kumpulkan di depan sini. Nanti ibu cocokkan biar kalian sebelum pulang sekolah itu bukunya bisa diambil lagi. Karena buat mengerjakan latihan soal yang hari ini, ya kan? Soalnya ibu jam terakhir ini tidak ada jam mengajar, jadi bisa mengoreksi tugas kalian. Oke. Sekian dari ibu, tetap jaga kesehatan ya. Silahkan keluarkan buku pelajaran selanjutnya. Apabila ada yang belum selesai menulis, silahkan ditulis. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.